Pengamat politik Rocky Gerung memprediksi bakal Capres Anies Baswedan akan memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Bahkan dia memprediksi kemenangan Anies bisa sampai 80%. Gak adil. Dan ada mungkin beberapa orang atau mungkin ada orang-orang yang berasumsi, rumor yang bilang bahwa wah nanti kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, nanti organisasi-organisasi seperti FPI, HTI yang sekarang dinyatakan sebagai organisasi terlarang nanti bisa dikembalikan lagi dan tidak dilarang dan akhirnya jadi berkembang lagi. Ya, sederhana. The best predictor of future pattern is your past pattern. Bicara tentang masa depan, lihatlah masa lalu. Lihatlah masa lalu. Okay. Jadi ketika kemudian kita memberikan asumsi, lagi-lagi asumsi ya. Yeah. Asumsi itu diulang-ulang seakan itu kenyataan. Asumsi apapun lah. Asumsi apapun. Jadi kalau ini Bu Mary pakai baju merah, ya. Tapi kita semua bilang biru, apa yang terjadi? Saya jadi bingung. Biru. Iya, kan? Bu Mary sudah bingung, ini biru merah gitu. Semua orang bilangnya biru gitu. Iya. Jadi sesuatu yang itu yang saya alami. Jadi bayangkan, ini secangkir air putih. Iya. Secangkir air putih nih. Tapi kalau ada 10 orang di ruangan ini, rame-rame bilang ini air keras. Apa yang tercipta di luar sana? Ini air keras. Iya. Maka itu yang saya tidak mau menjawab ini air putih. Enggak. Udah pada nyobain aja. Cobain aja sendiri. Caranya apa? Saya udah kerja 5 tahun nih. Udah 5 tahun, coba dah Anda lihat sendiri dah. Iya. Terjadi tidak? Iya. Jadi, saya selalu bilang kalau Anda ditanya tentang hal yang sifatnya masa depan, jawablah dengan rekod yang dikerjakan masa lalu. Karena itulah yang paling valid. Soalnya kalau masa depan itu kita bisa ngarang kok soal masa depan. Tapi kalau masa lalu nggak bisa ngarang. Karena udah kejadian. Dan dalam psikologi kita tahu tuh, the best predictor of one's behavior adalah your past behavior. Future behavior adalah your past behavior. Jadi kita proyeksikan aja berdasarkan yang dikerjakan di Jakarta. Bila dikerjakan Jakarta itu berdasarkan konstitusi, misalnya ya kira-kira ke depan akan begitu. Isu akan apapun. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian, tapi dalam semua kampanye selalu akan ada menyebarkan rasa takut. Ini di mana-mana, bukan hal yang baru dan saya juga nggak usah komplain. Saya dulu mengamati orang lain. Sekarang saya bagian diamatin gitu. Jadi ketika dulu saya ngamati, kenapa orang pada sensi ya diomongin gitu? Relax aja lah. Nah, sekarang saya juga harus relax dong. Biasa saja. Dan itu juga seumur-umur sejarah umat manusia. Di situ ada yang namanya gosip, ada yang namanya diomongin dengan biasa aja. Kita fokus pada apa yang mau kita kerjakan. Betul. Dan tidak usah menghabiskan ruang di dalam pikiran kita untuk itu, karena itu saya nggak pernah bahas, saya tidak pernah mengomentari, jalan aja. Kenapa? Karena saya yakin yang saya kerjakan ini insya Allah benar, untuk kepentingan orang banyak, dan itu saya pegang. Juga ketika kerja di Jakarta, saya kalau ambil keputusan itu 4 hal nih. 1, apakah memenuhi rasa keadilan? 2, apakah memenuhi kepentingan umum? 3, apakah ini memenuhi akal sehat? 4, apakah ini sesuai regulasi? Jadi urutannya bukan regulasi dulu. Keadilan, public interest, kemudian common sense, baru regulasi. Jadi keputusan-keputusan itu dibuat dengan mendasarkan pada itu. Nah, apapun yang dikatakan orang itu bisa bervariasi. Kumpul 20 orang bisa punya 25 pendapat kok gitu. Nah, tapi saya ambil keputusan berdasarkan itu. Gitu kira-kira. Oke. Saya sangat setuju. Terima kasih sudah menjawab. Dan saya percaya, dan saya yakin Pak Anies juga setuju juga ya. Maksudnya daripada kita mengomentari apa yang netizen tulis di sosial media, lebih baik kita sendiri yang menuliskan itu dalam sejarah kan. Ya, persis. Membuat sesuatu.